Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di Fajar Berkah Pasti Berkah. Tadi kan sebelumnya kita udah asik nih chit chat ngobrol bareng Pak Ustadz terkait apakah takdir bisa diubah. Nah sekarang aku juga ada pertanyaan nih Pak Ustadz. Kira-kira ya kenapa sih Pak Ustadz takdir itu sangat berkaitan erat dengan ujian manusia gitu Pak Ustadz di dunia ini? Apakah memang takdir ini sudah ada tertulis kamu bakal ujiannya seperti ini, kamu bakal seperti ini, gimana nih Pak Ustadz? Baik, itu tergantung nanti sudut pandang kita ya, memahami bahwa takdir itu dikatakan sebagai ujian atau musibah, atau takdir itu kita jadikan sebagai berkah untuk kehidupan kita ya. Karena kita membatasi ketika ada takdir yang baik itu adalah berkah. Ketika ada takdir yang tadi buruk, katakanlah musibah, kita menganggap bahwa itu adalah sebuah kesusahan. Ya, keburukan dan lain sebagainya. Nah, itu kembali kepada kita bagaimana mensikapinya. Tapi apapun itu mau kebaikan, mau keburukan, takdir yang menimpa kita, saya yakin ya, kita semua yakin, di awal saya disampaikan bahwa ada hikmah, ada kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Betul. Cuman kan kita nggak tahu ya. Di surat ini Al-Ankabut ayat 2 ya. Kalian masih ingat ahasibanas ayutroku ayakulu amana wahum la yuftanun ya. Apakah manusia hanya cukup berkata seperti ini teh? Saya telah beriman kepada Allah. Saya telah beryakin kepada Allah, tapi Allah belum memberikan ujian. Nah, ujian ini tadi erat kaitannya dengan ketentuan, kepastian hukum yang telah Allah takdirkan kepada kita. Ketika takdir itu menurut kita buruk, menurut kita tidak baik, pada sebenarnya di balik takdir itu ada hikmah. Saya sebenarnya ingin bercerita, kalau dibolehkan nih, ada satu cerita bagaimana kita menganggap takdir itu buruk, ternyata udah kebaikan. Ini zaman dulu nih, ya. Zaman dulu itu di daerah Arab itu ada terkenal Badiah. Badiah itu baduinya ya, artinya orang pedalaman. Nah, mereka itu kanibal. Kanibal itu kelompok yang memakan apa namanya? Manusia, daging manusia, karena dulu belum ada. Nah, kanibal memakan daging. Ada setiap pemuda nih ya, yang masih muda lah, mereka culik, mereka ambil yang nantinya disembelih dan dikonsumsi. Wah, waduh. Ada ya? Ngeri. Nah, ada salah satu pemuda yang buta, begini dia bilang, ya Allah, kenapa engkau jadikan aku manusia yang buta? Ketika orang bisa melihat matahari, menyaksikan bulan bintang, menyaksikan indahnya alam ini, saya tidak bisa apa-apa. Ya Allah, kenapa saya dijadikan buta seperti ini? Nah, satu saat nih, orang-orang Bali itu turun. Dia menculik, mengambil para pemuda, termasuk si yang buta itu. Diambillah ke sukunya itu, dibawa pokoknya. Nah, kan satu persatu nih, satu persatu disembelih untuk dikonsumsi oleh katakan kaum kanibal itu. Pas bagian yang buta tadi dihadapkan nih kepada rajanya. Kalau kasih gini, Tuan, bagian yang ini. Pas dilihat, kamu buta. Ya buta. Kenapa kamu ambil yang buta? Atau nanti kita akan ketularan. Lepasin. Nih kata ketua kelompok itu rajanya. Dia dilepasin. Apa yang diucapkan oleh orang buta tadi? Ini kontroversi dari apa yang dia sampaikan. Dia bilang seperti ini. Ya Allah, alhamdulillah. Saya engkau jadikan buta dan tidak jadi dikonsumsi oleh orang-orang kanibal. Padahal sebelumnya dia berkata, ya Allah, kenapa saya buta? Saya tidak bisa melihat apa-apa. Dan sekarang ketika dia diselamatkan dengan kebutaannya, dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya hidup dalam keadaan buta sehingga saya tidak mati, disembelih, dikonsumsi oleh kaum kanibal. Tuh, jadi setiap permasalahan yang pada di kita itu ada hikmah di belakang itu semua. Masya Allah ya. Luar biasa sekali. Dan dibalik dengan kita kekurangannya dan sebagainya, dan ujiannya pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Betul, semuanya ada hikmahnya. Betul teh. Mungkin orang sekarang miskin ya. Ujian deh untuk yang miskin. Tapi di balik itu kadang-kadang yang miskin itu punya kelebihan, ya. Seringlah kita baca-baca sejarah atau baca-baca sekarang, apalagi di zaman media sosialnya. Asa mungkin kata bahasa Sunda nama misalkannya, orang yang tadinya berprofesi seperti ini dia bisa mendapatkan uang miliaran dari profesi yang dia datang. Nah, itu kan berarti kemiskinannya itulah
ketidaktahuan itulah yang menjadi hikmah di belakang itu, ternyata Allah siapkan kebahagiaan buat kamu gitu. Ya. Masya Allah. Berarti pentingnya kita harus terus berhusnudzon sama Husnuzon Allah saja ya. sama Allah, jangan sujon, kan Allah ini kan tergantung kitanya. Betul. Kalau kita berdoa juga ya, Allah itu tidak menerima doa dari orang dari dalam kitab Mutaruh Hadis ya. Doa itu kan harus berdasarkan keyakinan dan keimanan bahwa doa itu akan diijabah ya. Kalau ada ada dalam hati itu ya teh doa teh mau diijabah. Sudah orang ngesujon ke Allah, jadinya tidak diijabah gitu kan. Nah, Gitu, oke. gitu. Berbicara terkait dengan keimanan dan takwa nih Pak Ustadz, apa sih hubungannya dengan takdir? Oke. Takwa ini menjadi sebuah jembatan, ya, jembatan bagaimana mensikapi takdir supaya takdir itu tidak membuat dia jauh lebih terpuruk dari keinginan yang tidak sesuai dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Makanya orang-orang bertakwa lah yang akan memiliki kekuatan ya. Satu kekuatan ruhani, yang kedua kekuatan jasmani, bagaimana mensikapi takdir yang dia peroleh, takdir yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dasarnya saya takwa, taat kepada Allah, menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, ketaatan itulah yang akan membuat ada stabilitas nih ya di dirinya untuk memahami, untuk menerima takdir itu dan bisa dijadikan takdir itu tadi keindahan dalam kehidupannya, seraya kita berusaha untuk memperbaiki ke arah yang lebih baik. Takwa itu kuncinya ya untuk menghadapi takdir supaya tidak mengeluh, tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, memang tetap aja kuncinya satu, berusaha dan berikhtiar. Nah, Betul. itulah. Tetap harus berhusnuzon kepada Kepada Allah. Dan ya tadi Bapak ngomongin soal takdir nih. Kan tadi juga sempat dibahas kalau misalkan takdir ini sudah ada sebelum kita lahir ya Pak. Iya. Takdirnya akan jadi seperti ini. Kalau misalkan kita memang sudah ditakdirkan untuk menjadi buruk, apakah memang itu tidak adil Pak Ustadz, apa bagaimana ini? Nah, berbicara tentang keadilan Allah terhadap makhluknya ya. Sudah ditulis tadi kalau orang sudah termasuk begini. Surga dan neraka itu sudah ditentukan teh. Jadi menurut salah satu hadis di riwayat, kalau tidak salah Imam Ahmad Husaini ya, itu ada percakapan dengan Rasul dulu diriwayatkan bahwa surga dan neraka juga manusia sudah ketahuan. Tapi bagaimana pertanyaan untuk kita dengan kalau begitu sudah tidak harus berikhtiar, tidak ya. Tetap ikhtiar itu akan memudahkan jalan untuk menuju atau menghadapi satu tujuan tadi. Nah, kita bicara Allah teh adil meureun ka urang ya dengan keadaan seperti ini. Nah, itu tadi balik kepada sifat manusiawi. Allah itu Maha Adil menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Ya, adil itu kan tidak harus sama nih. Tidak harus sama satu individu, dua individu tidak mungkin sama. Justru adilnya itu karena berbeda. Karena berbeda. Nah, jadi manusia yang ditandingkan seperti itu bukan bilang itu ketidakadilan, bukan. Ada kelebihan lah mungkin dari ketidakadilan yang kita anggap. Ya, kita merasa bahwa ketika mata kita tidak bisa melihat, tapi suaranya bagus teh. Ya, dia suaranya bagus, gitu kan. Dia bisa katakanlah kalau jadi penyanyi yang suaranya luar biasa. Ternyata dari kebutaan itu menjadi rezeki yang banyak untuk orang itu. Jadi jangan orang tidak bisa berpikir, oh ini Allah tidak adil. Tadilah salah satunya mah, termasuk salah satu nih cerita lagi ya. Ada orang yang beristirahat di bawah pohon beringin. Pohon beringin, di sampingnya banyak pohon labu. Dia berpikir begini, Allah ini tidak adil. Kenapa? Pohon beringin yang pohonnya besar, buahnya kecil-kecil. Ya. Tapi pohon labu yang daunnya kecil, kok buahnya gede-gede. Labu itu kan besar ya. Allah gak adil katanya. Setelah itu ada satu buah dari pohon beringin itu jatuh kepada hidungnya. Pluk, begitu kan? Kena pluk. Wah, dia tersadar. Astagfirullahaladzim. Allah adil. Kenapa adil? Kalau ternyata pohon beringin ini buahnya gede-gede, jatuh kepada hidung dia bisa berdarah, rusak, hancur hidungnya. Wah, dia berpikir, oh iya, Allah itu Maha Adil. Makanya adil dalam kategori adalah bagaimana Allah menempatkan sesuatu dengan porsinya, tidak mesti sama, tidak mesti sesuatu itu sama dengan yang lain, tapi perbedaan-perbedaan itu adalah bentuk keadilan Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Masya Allah, luar biasa nih. Nah Pak Ustadz, terkait dengan amalan-amalan yang kita perbuat, mau amalan kebaikan atau amalan yang kurang baik, Pak Ustadz, erat kaitannya dengan takdir. Hubungannya seperti apa Pak Ustadz?
manusia pada dasarnya tugasnya ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia itu beribadah kepada Allah. Artinya dia harus beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan dalam segala hal kehidupan. Ya, tidak terpaku, ada ibadah ritual, ibadah spiritual, ada ibadah sosial. Semua harus dilakukan. Tapi bagaimana orang yang tadi melakukan perbuatan yang kurang baik gitu ya. Nah, itu kembali kepada individu dia sendiri. Oke. Ya, karena kan falsafah hidup begini ya. Apa yang kita tanam, kita akan menghasilkan yang kita tanam. Kalau kita nanam cabai, yang jadinya cabai. Betul. Kalau kita nanam bonteng, yang jadinya bonteng, kata bahasa Sunda. Mal mungkin nanam cabai jadi bonteng. Nanam bonteng nanti jadi cabai, tidak mungkin. Jadi apa yang kita tanam, itulah yang akan kita dapatkan. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Gitu ya. Tapi perbuatan apapun silakan. Itu tanggung jawab. Allah tidak akan melarang. Hak kamu. Mau berbuat jahat, mau berbuat tidak jahat, mau soleh, mau tidak. Allah sudah perintahkan manusia untuk berbuat baik. Pada dasarnya nanti ujungnya manusia berbuat jelek, itu adalah tanggung jawab dia sendiri. Gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Apalagi kan tadi ngomongin soal apakah takdir memang bisa diubah. Dan ya banyak sekali ilmu yang didapatkan. Tentu aja pemirsa kalau misalkan masih penasaran jangan kemana-mana karena ada yang mau lewat dulu. Dan mungkin pemirsa yang masih penasaran ingin bertanya kepada Pak Ustadz, boleh banget langsung aja kontak ke nomor mana Teh Ririn? Ke nomor 0813 9447 7912. Dan ya jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah, Pasti pasti berkah.